Justru di situ bisa muncul cinta yang begitu tulus begitu. Nah, itu yang mungkin bagi saya, oh, sepertinya saya terpanggil ya untuk mungkin itu yang bisa menjadi seperti apa ya, satu titik bahwa saya tuh pengalaman melayani di penjara itu merupakan pengalaman panggilan yang akan berkesan begitu bagi saya. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya Romo dan para frater Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Wey. Frater Rian dan Romo Uut, selamat siang. Selamat siang, Frater Vino, Frater Rian, dan saya sendiri. Oke. Bapak Ibu, siapapun yang menonton, teman-teman muda sekalian, selamat datang kembali di podcast Sahabat Seperjalanan. Semoga semua sehat, semoga semua diberkati Tuhan, dan juga selalu bahagia dong. banget nih, Frater Rian. Frater Rian, apa kabar? Sangat luar biasa, Frater Vino. Penuh sukacita ya? Sangat pasti dong. Pasti ya. Romo Ut, bagaimana Romo Ut? Luar biasa. Luar biasanya kurang luar biasa ya. Ini agak ditahan tapi kita bisa bergembira bersama nih Romo, bertemu kembali di podcast Sahabat Seperjalanan ini ya. Sudah dinantikan loh. Sama sahabat-sahabat. Wah iya dong, pengikut perjalanan. setia Frater Projo Jakarta yang udah subscribe, like segala macam. Semakin lama tuh semakin banyak viewersnya ya, Frater Vino. Iya. Ada peningkatannya. Ada peningkatan, dan itu seiring dengan peningkatan jumlah calon imam di Keuskupan Jakarta. Mantap. Mari masuk ke Jakarta. Terlalu banyak promosi di Jakarta ya, kita kan ngomong. Ya, Frater Rian, hari ini tuh kita mau ngomongin apa sih sebenarnya, Frater Rian? Hari ini kita mau bicara tentang Tahun Penghormatan Martabat Manusia, terutama kepada pelayanan di penjara. Wah, ada apa tuh? Apa yang bisa kita gali dari situ, Frater Rian? Waduh, justru banyak banget ya. Pastinya kita sebagai sebagai satu gereja, sebagai umat beriman, kita itu punya banyak kekayaan, punya banyak pelayanan di Jakarta ini, terutama kepada saudara-saudari kita yang di penjara, Frater Vino. Iya. Saya dengar-dengar nih ya, Gereja Keuskupan Agung Jakarta tuh punya satu tema menarik, satu tema yang benar-benar diusahakan bersama di tahun ini. Itu apa sih, Frater Rian? Mungkin bisa dijelasin sebagai pengantar kita sebelum akhirnya nanti diperdalam oleh Romo podcast kita ini. Ya. Apa tuh, Frater Rian? Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi, Frater Vino, kita Keuskupan Agung Jakarta saat ini menjalankan Tahun Penghormatan Martabat Manusia, yaitu perhatian Gereja Keuskupan Agung Jakarta kepada umat-umat, kepada para umat, terkhusus kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir. Dan pada saat ini, Frater Vino, kita akan membicarakan, mengulik tuntas terutama kepada teman-teman saudara-saudari kita yang ada di penjara. Yes. Mungkin bisa diawali dulu dengan satu pertanyaan dari Frater Rian. Kepada Romo itu apa tuh yang mau ditanya? Ya, Romo, udah siap belum, Romo? Nanti kalau saya nggak bisa jawab, Frater Vino yang jawab. Oh iya. Ya, saya usahakan. Romo Uut. Iya. Sebenarnya siapa sih mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir itu siapa sih, Romo? Iya, siapakah yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir? Kalau boleh saya mengutip pemikiran dan refleksi tokoh idola saya, Ibu Teresa dari Kalkuta. Orang yang paling miskin itu adalah orang yang tidak mampu merasakan cinta dan tidak mampu mencinta. Nah, itu definisinya. Maka sebenarnya kemiskinan di sini memang bisa dalam arti ekonomi, betul-betul nggak tercukupi sandang pangan papannya, tapi juga dalam arti yang lebih luas, yaitu miskin dalam arti perhatian, cinta, dan lain-lainnya. Maka tidak melulu tertuju pada kemiskinan ekonomi sosial, tapi juga di sini ada kemiskinan rohani ya. Maka yang kecil, yang tersingkirkan itu ya mereka yang sudah satu sisi terhimpit secara ekonomi, tapi juga di sisi lain juga miskin rohaninya, artinya tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan cinta, seperti itu. Contohnya banyak ya, Misalnya
anggota-anggota masyarakat yang karena kepribadiannya itu ya tidak mendapatkan akses pelayanan. Itu kan juga berarti kan dalam tanda kutip disingkirkan ya. Mereka yang karena keunikannya juga kemudian juga tidak bisa mengungkapkan bakat dan talenta yang dia miliki ya, karena masyarakat belum bisa menerima dia apa adanya. Salah satunya ya tema kita malam ini siang ini ya soal teman-teman yang di penjara ya kan ya. Nah, itu kan juga bukti nyata bagaimana masyarakat kita masih banyak yang memandang sebelah mata terhadap saudara-saudari kita warga binaan ya. Kami biasanya menyebutnya warga binaan ya, Pak Vino ya, bukan narapidana tapi warga binaan yang ada di penjara. Contohnya mereka ya. Bahkan ini langsung sharing saja. Banyak orang masih takut dan belum tahu pelayanan ke penjara itu seperti apa. Kalau ke pelayanan ke orang miskin banyak, pelayanan ke orang sakit juga lumayan, tapi pelayanan ke penjara itu belum banyak. Nah, maka ini contohnya mereka yang tersingkir kecil dan kemudian dilupakan ya. Itu salah satu contohnya teman-teman warga binaan itu ya. Sebagai tambahan kecil, menarik kalau kita lihat buku katekise petunjuk umum katekise yang terbaru tahun 2020 itu disebutkan tuh katekise penjara. Spesifik katekise penjara. Bayangkan sampai seperhatian itu Bapak Paus terhadap saudara-saudari kita warga binaan. Karena mereka secara objektif, secara dalam kenyataannya ya kerap kali dilupakan ya. Padahal mereka membutuhkan pendampingan iman juga. Ini contoh konkret mereka yang kecil dan terpinggirkan ya, salah satunya itu. Begitu berarti bukan cuman kemiskinan atau yang terlupakan secara fisik aja Romo ya, tapi juga secara rohani. Tapi kalau saya mau tanya Romo, kita kan banyak orang-orang tuh memiliki stigma negatif kepada saudara-saudari kita yang ada di penjara gitu. Menurut pengalaman Romo sendiri atau yang Romo pelajari bersama Frater Vino juga, benar gak sih pandangan-pandangan stigma negatif orang itu terhadap kaum warga binaan ya Romo ya? Iya, warga binaan. Apakah benar seperti yang orang-orang pikirkan gitu Romo? Yang jahat itu Frater Vino punya pengalaman menarik lah, dia betah di penjara. Kalau boleh lebih lama tinggal untuk pelayanan dia akan lebih lama, karena memang itu juga yang saya alami ketika pertama kali merayakan Ekaristi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ya. Saya ingat homili saya itu bertobatlah gitu kan ya. Kembalilah ke jalan yang benar gitu kan. Saya ingat khotbah saya tuh pertama kali di situ. Lalu setelah misa ada bapak-bapak dekatin saya bilang, "Maaf Romo ya, di sini kami semua bukan penjahat gitu. Di sini kami semua belum tentu juga kriminal gitu ya. Ada juga yang dijebak, ada juga yang macam-macam alasan sehingga menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan." Maka itu adalah sebuah teguran dari mereka untuk saya. Oh ya betul juga ya. Dalam arti pesan-pesan yang bisa kita sampaikan seperti yang dikatakan Bapak Paus ya dalam Direktori Umum untuk Katekese itu adalah pesan-pesan yang semestinya itu membantu mereka untuk mengharapkan kebebasan yang sejati. Meskipun ada di dalam penjara, bukan berarti mereka tidak bebas. Ada kebebasan yang juga bisa dialami kalau mereka masih di dalam sana ya. Kebebasan yang lebih luas. Nah itu. Jadi daripada berbicara bertobatlah, ungkap ada sebuah kebebasan yang Tuhan anugerahkan lebih luas daripada kebebasan yang kita pahami hari-hari ini, yaitu bebas dari penjara, bebas dari penyakit, bebas dari himpitan ekonomi. Ada kebebasan yang lebih luas, yaitu bebas yang diberikan Tuhan dalam kesadaran kita, yaitu bebas untuk peduli pada yang lain, bebas untuk mencintai dan seterusnya. Itu pun bisa dilakukan dalam situasi apapun, termasuk di dalam penjara. Nah itu inspirasi yang saya dapatkan dari teguran seorang bapak ketika saya pertama kali Ekaristi di penjara. Tapi betul yang dikatakan Frater Yan, memang tidak
kalau dipikirkan tidak mudah memang sih ya, Frater Vino ya. Pengalaman pertama juga pasti itu kita akan takut, kita akan ragu-ragu, kita nanti kalau muka kita diingat gitu ya. Enggak kok. Begitu masuk kita akan melihat semangat mereka berdoa, beda itu. Bayangin dari pagi sampai siang acaranya rohani terus ya kan. Ada 2 kali ibadat setiap hari itu, 2 kali ibadat. Dan mereka yang paling tidak yang saya jumpai punya semangat besar khususnya untuk sakramen tobat. Selalu sebelum Ekaristi banyak yang minta waktu untuk sakramen tobat. Jadi menurut saya perjumpaan-perjumpaan ini ya dengan perjumpaan pribadi dengan orang beriman seperti pada umumnya sih ya. Malah lebih semangat lagi karena mereka tidak bisa mengandalkan manusia semata, tapi juga terutama mengandalkan pada iman, pada belas kasih Tuhan. Frater Vino yang sudah hampir 1 tahun belum ya menemani ini ya komunitas kasih Tuhan di penjara. Ya ini kita bisa dengarkan sendiri nih dari anak muda satu ini. Ya, sebagai informasi ya, Frater Yan dan Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian. Ya, tahun ini saya mendapat perutusan langsung dari Romo Uut. Saya mendapat tugas asistensi pastoral begitu ya di komunitas kasih Tuhan, komunitas yang memang tergabung dalam pelayanan kategorial Keuskupan Agung Jakarta dan masuk dalam forum komunitas pelayanan forum pelayanan penjara Komunitas Agung Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Penjaranya mana aja, Frater Vino? Nah itu betul banget, apa yang sudah diceritakan Romo Uut itu memang dinamikanya seperti itu ya, bagaimana melayani di rutan ataupun di lapas begitu ya. Ada beberapa memang di awal itu punya sebagai anak muda begitu ya, sebagai orang yang benar-benar baru punya pengalaman pertama kali datang ke penjara tuh ada seperti yang disampaikan Romo itu adanya stigma-stigma negatif begitu ya, atau mungkin ketakutan pribadi ketika bertemu para warga binaan ataupun para petugas-petugas sipir yang berjaga di tempat itu. Ada banyak hal-hal yang seperti membuat nyali saya itu jadi ciut gitu. Aduh kok saya bisa nggak ya melayani di penjara begitu ya. Tapi setelah saya bertemu begitu ya, wah itu semua stigma itu hancur begitu saja, runtuh begitu saja. Karena ketika bertemu mereka yang di penjara, ketika bertemu para warga binaan ini, justru saya bisa belajar banyak hal begitu. Keterbukaan mereka menerima kita, lalu juga kegembiraan yang bisa dibagikan dari komunitas yang di dalam rutan atau lapas itu tuh nyatanya tuh bisa berdampak untuk diri saya begitu ya, Frater Yan dan Romo Uut. Karena saya tuh bisa seperti melihat cinta yang tumbuh begitu di hati. Walaupun dalam satu komunitas yang seringkali dianggap gelap begitu ya, dianggap cahayanya itu kurang, justru di situ bisa muncul cinta yang begitu tulus begitu. Nah itu yang mungkin bagi saya, sepertinya saya terpanggil ya untuk mungkin itu yang bisa menjadi seperti satu titik bahwa saya tuh pengalaman melayani di penjara itu merupakan pengalaman panggilan yang akan berkesan begitu bagi saya. Apalagi ketemu dengan anggota komunitas kasih Tuhan yang juga benar-benar tulus dalam melayani, benar-benar mau terlibat begitu ya dalam karya pelayanan ini di berbagai macam tantangan yang ada. Tapi mereka mau hadir, mau mendengarkan, mau berbagi. 3 spirit itu yang bagi saya penting dalam pelayanan bagi para warga binaan di rutan-rutan dan di lapas. Nah tadi mungkin Frater Yan sempat bertanya ya mengenai pelayanan di rutan mana dan di lapas mana begitu ya. Nah itu mungkin yang berdasar pengalaman pelayanan saya itu mulai dari ada di rutan Cipinang dan lapas Cipinang, lalu ada di rutan KPK, lalu ada di lapas Pemuda Tangerang, lalu ada di rutan Jambe Tangerang dan lapas Tangerang, lalu ada di rutan Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu,
lalu ada di Rutan dan Lapas Salemba. Itu yang berdasar yang pengalaman saya melayani di komunitas kasih Tuhan. Lebih banyak dari saya. Romo Uut itu adalah salah satu romo yang benar-benar kalau kita minta untuk memimpin misa di komunitas kasih Tuhan selalu bersedia. Ya, Selalu. karena saya pengangguran banyak acara. Enggak begitu. Bisa sih, dilihat Romo. ya Romo, kedalaman refleksi Frater Hebat Vino. ya, Vino Ini ya. tandanya menjalankan Tandanya perutusannya dengan baik Romo. Tidak hanya menerima tapi menerima dengan tulus, sukacita Ya, dan refleksinya dalam sekali. Satu tadi lupa sustik ya. Oh, sustik ya, Romo. Penjara sustik ya, itu khusus untuk narkoba. Iya, Wah. betul. Itu juga ada di Cipinang Narkotik, ya. iya. Narkotik dan ya itu sih. Iya. Maka lihat yang diceritakan Frater Vino ya, runtuh tuh stigma-stigma ketika kita udah ketemu langsung dengan para warga binaan tuh. Hilang ya. Hilang, mereka ramah, Iya, sukacita. apalagi kalau saya tuh ngelihat ini loh, mereka sudah mulai ikut pranekaristi begitu Iya. ya. Mulai itu ada tetesan air mata begitu ya, Kaca-kaca. berkaca-kaca matanya mungkin karena ya itu mereka kan menunggu pelayanan di penjara itu yang mungkin ini jadi tantangan adalah bahwa pelayanan di penjara itu kita hanya bisa memberikan 1 bulan, 1 bulan sekali. Bersyukur ada beberapa contohnya di Cipinang begitu ya. Itu bisa dapat 2 kali begitu di minggu kedua, minggu keempat begitu misalnya. Tapi di mayoritas itu masih dapat pelayanan rohani, misa, perayaan Ekaristi karena komunitas kasih Tuhan ini fokusnya adalah pelayanan perayaan Ekaristi begitu ya Romo ya. Selain ada pelayanan sakramen tobat, lalu ada biasa kita punya dinamika untuk kita bernyanyi bersama, lagu-lagu pujian bersama, lagu-lagu rohani kita nyanyikan, lalu ada sharing begitu ya Romo Ada ya. sharing. Biasa. Bahkan katekese pun ada Nah, itu. betul. Ada katekese. Karena mereka juga ternyata pengen update gitu ya Romo. Iya, Apa sih gereja misalnya mereka lagi concern untuk liturgi atau mungkin tentang pelayanan keluarga. Itu mereka juga mau untuk tahu bagaimana gereja tuh hadir di setiap umat, hati setiap umat ya itu melalui pelayanan-pelayanannya. Iya. Itu yang mungkin bisa saya bagikan mengenai berapa bulan 6 bulan mungkin 6 saya bulan. di komunitas kasih Tuhan ini melayani di penjara begitu ya. Berarti saudara-saudari kita di sana juga merindukan hal-hal yang rohani ya, Frater Vino ya. Betul Iya, sekali. sangat. Maka ini juga bisa menambah perbendaharaan pengetahuan kita, pelayanan itu juga ke penjara itu. Penjara. Karena kan kerap kali kita melihat pelayanan itu ya orang sakit, lalu juga orang miskin ya. Tapi ada juga pelayanan yang betul-betul membutuhkan perhatian penjara. Saya ingat tahun berapa ya Frater Vino ya, tahun 2019 atau 2018 itu Keuskupan Agung Jakarta secara khusus menyalurkan dana yang diperoleh ketika ada kegiatan pengumpulan dana Natal ya. Semuanya itu akan diberikan untuk pelayanan di penjara. Perhatian KAJ Keuskupan Agung Jakarta kita terhadap saudara-saudari kita di penjara. Dan sekali lagi saya ulang lagi didukung oleh dokumen gereja sendiri ya kan. Katekese penjara disebutkan secara khusus itu. Dan kita ada pelindungnya. Siapa Romo? Pelindung pelayanan di penjara siapa Frater Vino? Santo Giuseppe Cavasso. Iya, Wah. Giuseppe Cavasso. Itu mentornya Romo Giuseppe Cavasso. Don Bosco, pendiri Iya. Salesian. Saya baru tahu ini. Mungkin Iya, Romo ada Uut bisa sedikit menjelaskan begini ya mengenai spiritualitas seorang Santo Giuseppe Cavasso yang Iya. memang punya concern untuk bagi Penjara. orang-orang di penjara begitu ya. Dan mungkin ada ajaran kitab suci Romo yang mungkin bisa semakin menguatkan pelayanan kita di penjara. Ajaran biblisnya lalu mungkin ada ajaran teologisnya mengenai Iya. pelayanan di penjara begitu. Itu bahan rekoleksi sama KKT tuh. Saya lupa tuh. Tapi yang pasti adalah Giuseppe Cavasso berkarya di kota Torino, Italia. Itali, abad ke-19. Waktu itu kan revolusi industri ya lagi pecah. Dan kemudian banyak pabrik dibangun, banyak kaum buruh. Akibatnya orang kemudian tersedot tenaga dan perhatiannya pada kegiatan ekonomi di pabrik. Maka pendampingan iman itu sedikit diabaikan. Maka pada masa seperti itulah Santo Giuseppe Cavasso itu kemudian memberi perhatian terutama pada pendampingan iman anak-anak muda yang diabaikan, tapi terutama juga pada orang-orang yang dipenjara. Karena pada waktu itu penjara penuh. Ya kita tahu efek dari revolusi industri kan,
orang yang nggak punya pekerjaan, bagaimana bisa bertahan hidup selain mencuri dan mereka nggak mau berbuat jahat, tapi gimana kebutuhan kebutuhan. ya, mau nggak mau. Nah itu, maka Giuseppe Cavasso masuk ke situ, mendampingi Iman yang ada di penjara, dan itu menjadi inspirasi untuk lahirnya santo lain, itu Don Bosco. Itu pelayanan di penjara memberi inspirasi kepada santonya anak-anak muda itu ya, Don Bosco. Nah itu, saya yakin yang menggerakkan Giuseppe Cavasso adalah perikop di mana Yesus mengatakan, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku. Kita kerap kita ingat kan, ketika aku sakit ya, engkau membesuk, ketika aku telanjang kasih pakaian, ketika aku lapar kasih makanan. Tapi berani nggak sampai ke perikop ketika aku di penjara engkau membesuk aku? Kayaknya itu paling jarang diulang tuh. Ketika aku di penjara engkau membesuk aku. Kita punya sebenarnya Romo Kusuma Agung Jakarta yang bahkan di tengah kesulitan berani tetap mengunjungi khususnya orang-orang di penjara pada masa sulit tahun 60-an. Siapa tuh Romo Suto. Wah, Wih, itu ketika itu tidak mudah dia khususnya mengunjungi ini kan, apa namanya, warga binaan di penjara politik ya kan, tahun 60-an, gonjang-ganjing negara kita. Bayangkan ketika waktu itu stigma begitu kuat kepada para tahanan politik, Romo Suto tetap punya komitmen melayani di penjara. Wah itu sejarah dalam Kusuma Agung Jakarta. Maka pelayanan di penjara saya yakin itu salah satu kekasan pelayanan di Kusuma Agung Jakarta. Selain KAJ adalah gereja martir, ingat waktu zaman Jepang banyak yang dipenjara kan juga imam-imamnya, ditambah juga dengan pelayanan Romo Suto yang juga mendampingi teman-teman tahanan politik, dan sekarang KKT KAS Jakarta juga tuh lahir di Jakarta ya. Itu jadi kita patut bersyukur ada karisma ini di Kusuma Agung Jakarta kita. Yes. Oke Romo, mungkin setelah kita mendengarkan apa yang sudah dijelaskan Romo nih, sungguh bisa menginspirasi. Ada inspirasi baru yang mungkin bisa kita dapatkan ya Frater. Sangat Frater Vino. Semoga Frater Ian juga nanti bisa ya Romo kita dia menjadi sudah penerus melayani di Frater Ian sudah menggoda saya, Romo itu saya ke penjara Romo. Saya bilang aduh ngantri banyak yang mau diutus ke sana itu. Para Frater tetap tertarik ya Romo ya. Iya, gara-gara Frater Vino yang selalu ceria gitu kan. Kayaknya enak ya. Ini di luar skenario ya Bapak Ibu. Ya semoga itu bisa menjadi ajakan justru Romo ya untuk panggilan khusus untuk melayani di penjara ini. Dan saya juga hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk beberapa umat, untuk ya mungkin belum banyak orang yang tahu, umat yang tahu mengenai pelayanan di penjara, tapi mungkin yang saya tergabung dalam komunitas kasih Tuhan, saya cuma bisa ucapkan terima kasih dan bersyukur begitu ya, karena masih ada umat-umat di Kusuma Agung Jakarta tuh punya concern untuk melayani di penjara. Mereka mau memberikan dirinya secara penuh, mau meluangkan waktunya. Pastikan juga nggak bisa dipungkiri mereka punya kesibukan begitu ya Romo ya, Frater ya. Itu yang mungkin bagi saya begitu terkesan, bagaimana keterlibatan mereka di kegiatan pelayanan di penjara begitu ya. Mungkin Romo ada satu pesan begitu ya, atau ajakan kita mulai mengajak umat-umat gereja khususnya di Jakarta untuk bisa memberi pelayanan di penjara begitu ya Romo. Iya, sebenarnya ini kan sudah terstruktur ya untuk pelayanan penjara ini. Tiap dekenat kan punya jadwalnya dalam tanda kutip. Jakarta Timur misalnya kan sudah dijadwal dalam dekenat untuk melayani. Karena paling banyak penjara di Jakarta Timur itu. Cipinang udah 3 ya. Ditambah Pondok Bambu ada 2 ya. Itu kan Jakarta Timur semua. Maka di Dekenat sudah ada, untuk Tangerang ada juga, pusat ada Salemba dan KPK. Maka yang pesan saya, umat pasti pengen tahu bagaimana wujud pelayanan ini. Maka bisa menghubungi paroki atau Dekenat untuk sekali-sekali mencicipi pelayanan yang khas ini. Saya berani katakan khas, salah satu pelayanan khas Jakarta ini ya. Mengingat sejarah gereja KAJ tadi ya, dengan pelayanan di penjara. Maka ya silahkan kalau ada yang tertarik, selain kontak di paroki atau Dekenat yang memang ada jadwal rutinnya, juga bisa menghubungi komunitas kasih Tuhan ya.
Ya kalau pengen tahu ya nanti bisa menghubungi ini ya. Mungkin di Seminari deskripsi Tinggi. kita bisa taruh ya, Bisa Romo. taruh kontak personnya ya. Person komunitas Yes, kasih Tuhan. iya. Siapa tahu ada yang mau memberikan pelayanan begitu ya, dukungan pengen juga. dukungan, Iya. mengalami sendiri pelayanan Betul. itu luar biasa. Unforgettable. Yes. Biar umat tahu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan konkretnya gitu, Romo. Oh, yang pertama-tama kehadiran kita. Kehadiran. Bahwa mereka tidak dilupakan, mereka tetap bagian dari keluarga besar yaitu gereja Katolik dan kita menjadi perpanjangan tangan gereja di sana. Kita hadir. Tidak hanya bagi mereka, kita hadir bersama mereka. Begitu. Itu yang paling mereka butuhkan. Iya, Romo. Mungkin kan beberapa minggu kemarin tuh sempat booming ada satu film, Romo. Film Indonesia, dia remake dari film Korea begitu ya, judulnya Miracle in Cell Number 7. Oh iya saya Wah, dengar tuh, betul itu tuh. mungkin bisa, itu banyak tuh ya penontonnya, mungkin itu bisa jadi inspirasi Iya. bagi umat yang mungkin pernah nonton ya, apalagi anak-anak muda begitu ya. Itu kan bagaimana kisahnya bisa ditampilkan, dinamika mereka yang di penjara itu seperti apa. Mungkin kalau mau lebih tahu kan bisa itu justru kita Betul. ikut terlibat Iya. melayani ya, Romo ya. Iya. Saya rasa sebenarnya banyak yang pengen tahu karena ini juga sesuatu yang masih Iya, betul. jarang terungkap ya. Iya. Maka ya bisa nanti melihat deskripsi di tempat ini. Dan mungkin yang satu lagi pesan, saya pernah ditanya satu bapak gitu, Romo, bagaimana supaya anak saya yang sudah mulai dewasa ini, dari remaja ke dewasa ini mau lagi ke gereja, karena bagi dia ekaristi itu membosankan. Ya iyalah, kalau anak-anak muda datang hanya untuk liturgi pasti membosankan. Anak muda itu banyak idealisme, banyak energinya. Iya. Kenapa nggak disatukan antara pelayanan dan liturgi? Mengapa pelayanan nggak menjadi pintu masuk untuk liturgi dan liturgi menjadi kekuatan untuk pelayanan? Jadi kalau anak muda hanya ditawarin liturgi, saya yakin kurang greget. Iya. Tapi ketika diberikan saluran idealisme mereka, energi mereka dalam bentuk pelayanan sosial, ada semangat di situ. Maka salah satu wujudnya ya pelayanan ke penjara ini ya, pasti anak-anak muda tertarik. Tanya aja Frater Vino. Pengurus KKT itu kebanyakan Anak-anak muda. anak-anak muda, bukan orang tua, anak muda ya, orang tua ada. Ada. Tapi kebanyakan anak-anak muda itu yang energik tuh ya, pengen dedikasi untuk pelayanan ini itu. Wah, ternyata anak muda juga banyak ikut serta ya, Wah, Frater Vino. betul dong, Frater. Yang justru itu yang menjadi kuncinya bagaimana gereja kita tuh punya masa depan yang baik begitu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga apa yang menjadi pembicaraan dalam podcast kali ini menjadi berkat dan bisa menjadi ajakan bagi Bapak Ibu, teman-teman muda sekalian untuk mau melayani mereka yang di penjara, melayani para warga binaan. Mungkin itu saja menjadi bahan pembicaraan kita di podcast kali ini. Terima kasih Terima banyak, kasih Romo. banyak. Terima Romo kasih Wood. Frater Vino, Frater Rian, dan Yes. Ibu Bapak serta rekan muda sahabat perjalanan semuanya. Ya. Jadi demikianlah podcast kita hari ini tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa untuk melayani saudara-saudari kita yang di penjara. Yeay. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa.